Saat ini kita akan membahas khusus pada jalur prestasi. Oke ya. Yang di sini untuk jalur prestasi itu paling banyak ada 20%. Hati-hati ya, ini paling banyak. Berarti bisa aja 10%, bisa aja 5%. Dan yang paling perlu diperhatikan juga yaitu sonasi paling sedikit 55%. Oke ya, jadi yang ingin mengambil untuk jalur prestasi ini harus diingat paling banyak 20%. Oke, lanjut, apa itu jalur prestasi? Untuk jalur prestasi yang harus diperhatikan adalah bagi CPD di dalam dan di luar wilayah sonasi. Berarti yang mengambil untuk jalur prestasi itu boleh masuk dalam wilayah sonasi maupun di luar sonasi. Jadi boleh dibilang orang yang di luar sonasi itu pasti yakin kalau untuk nilai raportnya dia memiliki nilai raport yang bagus dan dia memiliki piagam atau sertifikat kejuaraan. Oke ya, untuk seleksinya prestasi berdasarkan nilai raport plus ya. Jadi nilai raport plus bobot nilai prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Ini yang prestasi ya. Terus juga bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Oke ya, jadi kalau kalian itu SMP berarti untuk SD itu tidak berlaku. Ya, jadi kejuaraan SD itu tidak berlaku dan paling singkat itu 6 bulan. Oke ya, itu adalah untuk jalur prestasi. Hasil seleksi itu berdasarkan ya, kita khusus tentang jalur prestasi itu bobot nilai tertinggi usia yang lebih tua. Ya, itu apa maksudnya? Nanti kalau ada bobot itu sama, bobot nilai tertingginya sama, maka usia yang lebih tua itu yang diterima duluan atau yang peringkatnya lebih tinggi. Oke ya. Oke, itu yang harus diperhatikan adalah bobot nilai tertinggi dan usia yang lebih tua. Yang harus diperhatikan juga di dalam jalur prestasi adalah sekolah. Sekolah itu akreditasinya apa? A, B, C atau tidak terakreditasi. Kalau akreditasinya A maka dikalikan 1, nilai-nilai rata-rata dikalikan 1, dan akreditasi B nilai rata-rata dikalikan 0,9, akreditasi C 0,8 dan tidak terakreditasi itu adalah 0,7. Jadi harus diperhatikan adalah nanti kalau hasil akhir itu tidak sesuai dengan penjumlahan, boleh jadi itu adalah pengalinya bukan 1 tapi kurang dari 1. Ini yang harus dipahami sejak awal. Model raport nanti seperti ini ya, model raport nanti seperti ini yang harus diperhatikan adalah di sini hanya ada 4 mapel, yaitu apa? Bahasa Indonesia, matematika, IPA dan bahasa Inggris. Ya, jadi nilai-nilai yang diperhitungkan adalah nilai-nilai ini. Ya, terus ini di dalam rentang 0 sampai 10 atau skala 10. Jadi totalnya adalah seperti ini nanti, ya, atau seperti ini. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah mapel-mapel nilai ini nantinya yang akan menjadi dasar dari jalur prestasi. Sekarang tentang bobot nilai prestasi kejuaraan. Ya, prestasi berjenjang. Apa itu prestasi berjenjang? Itu adalah prestasi yang itu berjenjang dimulai dari kemungkinan dia lolos di sekolahnya naik ke tingkat kecamatan, misalkan naik lagi ke tingkat kota atau kabupaten sampai provinsi, itu namanya berjenjang. Ya, itu namanya berjenjang. Jadi ada tahapan-tahapan mulai dari bawah. Nah, untuk sertifikat di sini memiliki bobot nilai untuk juara 1 ya, perhatikan kalau tingkat internasional itu langsung diterima. Oke ya. Tingkat nasional juara 1 itu langsung diterima. Ya, juara 2 memiliki bobot 5, juara 3 4. Tingkat provinsi juara 1 3, juara 2 2,75, juara 3 2,50. Sementara tingkat kota juara 2 2,25,
juara 2 2 dan juara 3 1,75. Ini adalah untuk yang berjenjang. Oke ya. Sekarang yang tidak berjenjang. Apa itu yang tidak berjenjang? Itu adalah suatu kejuaraan atau lomba yang itu tidak dimulai dari bawah. Ya, jadi misalkan ada suatu organisasi atau instansi mengadakan suatu perlombaan. Nah, tetapi ini semua nanti akan juga ada verifikasi dari dinas setempat. Ya, yang harus diperhatikan adalah tingkat internasional seperti ini tidak berjenjang. Jadi kalau tadi berjenjang itu langsung diterima, tapi tingkat internasional itu hanya memiliki nilai-nilai poin seperti ini. Oke ya, tingkat internasional juara 1 3, juara 2 2,75, juara 3 2,50 sampai tingkat kota itu 0,75, 0,50 dan 0,25. Ini harus diperhatikan. Ya. Tapi tetap kita juga melihat hasil verifikasi dari dinas setempat. Oke. Sekarang akan kita perhatikan nilai akhir SMA. Ya, nilai akhir SMA. Komponen penilaian untuk menghitung nilai akhir pada SMA, jalur prestasi meliputi jumlah rata-rata nilai rapot RR semester 1 sampai 5 SMP MTS atau yang derajat, bobot nilai kejuaraan. Oke ya, yang ini harus diperhatikan. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus NR. NR adalah nilai rapot, nilai akreditasi tadi. Ya, kalau akreditasi A itu kalikan 1 ditambah nilai kejuaraan akan menghasilkan nilai akhir. Oke ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi boleh jadi nanti prestasi itu bukan berarti kalau tidak punya sertifikat nggak boleh daftar, boleh. Tetapi nanti yang tidak boleh memiliki sertifikat kejuaraan, dia sepenuhnya hanya mengandalkan nilai rapot. Oke ya. Tapi kalau dia memiliki suatu sertifikat kejuaraan, dia nilai rapot dikalikan akreditasi ditambah NK-nya, nilai kejuaraannya. Hal yang perlu diperhatikan untuk jalur prestasi atau dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu buku rapot, nilai rapot semester 1 sampai 5, ijazah SMP sederajat atau surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, dan piagam prestasi. Ya, ini adalah secara umum untuk jalur prestasi yang harus dipersiapkan adalah ini semua. Oke. Sekarang kita akan melihat seleksi kuota PPDB SMK jalur prestasi. Ya, ini beda dengan SMA tadi. Jalur prestasi untuk SMK itu 7,5, paling sedikit. Ya, paling sedikit, dan untuk domisili terdekat itu 10% paling banyak, afirmasi paling banyak 15%. Jadi untuk SMK itu yang paling banyak adalah prestasi 75%, paling sedikit. Boleh jadi itu bisa nanti sampai 100% kalau domisili dan afirmasi tidak ada. Untuk konversi akreditasi masih sama dengan SMA tadi. Bentuk rapot juga masih sama. Ya, karena ini dikeluarkan oleh SMP, jadi antara SMA untuk SMA dan SMK sama bentuk rapotnya. Untuk bobot penilaian itu masih sama, ya, antara SMA dengan SMK sama. Prestasi berjenjang, prestasi tidak berjenjang memiliki bobot nilai yang sama. Pengalinya juga sama, penjumlahnya juga sama. Nilai akhir SMK ya untuk jalur prestasi yang perhatikan pertama adalah komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi jumlah rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 5 SMP MTS 1 derajat, bobot nilai kejuaraan. Model perhitungannya itu adalah NR ya, nilai rapot dikalikan nilai akreditasi tadi dan ditambah NK-nya ya, nilai kejuaraannya. Ini adalah untuk prestasi SMK. Untuk dokumen yang perlu dipersiapkan masih sama dengan SMA tadi ya. Jadi ada rapot, buku rapot atau derajat, surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5, ijazah atau surat keterangan ya, kelulusan, akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21, kartu keluarga, dan prestasi atau piagam yang punya nilai atau punya poin. Oke, itu tadi beberapa hal yang perlu diketahui untuk masuk di jalur prestasi
SMK maupun SMK negeri di Jawa Tengah. Terima kasih, tetap semangat dan nantikan video saya berikutnya. Matur nuwun.